Halo semuanya, di cerita kali ini kita akan melihat perbincangan panas antara Shikamaru yang ternyata bukan Hokage resmi dengan tetua Konoha. Iya, nih orang dua masih hidup anjir. Terus ada perbincangan panas juga antara Kawaki dengan Eida dan Daemon, dan juga pertarungan sengit antara Mitsuki dengan Boruto. Boruto bakalan terbang woy. Gila cuy, makin seru parah cerita selanjutnya. Di akhir cerita sebelumnya, admin telah membuat alur cerita prediksi pertarungan antara Boruto dengan Mitsuki. Dan beberapa dari prediksi admin akhirnya benar terjadi seperti Boruto yang memakai Hiraishin no Jutsu dan Mitsuki yang melilit tubuh Boruto dengan ular miliknya. Nah kali ini admin bakalan sedikit perbaiki alur ceritanya berdasarkan spoiler asli yang terbaru nih. Cerita dimulai saat Shikamaru menghadap tetua Konoha yang duduk di kursinya. Tetua wanita pun berkata, "Boruto si pengkhianat ya, dikejar-kejar oleh kita karena telah berani menghabisi nyawa Hokage ketujuh. Kenapa dia datang kembali ke desa ini?" Shikamaru pun menjawab, "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi kalau kita lihat dari apa yang dia perbuat tadi, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dia berhasil membuat Kot pergi dari desa ini, tapi sayangnya Boruto menghilang lagi." Lalu tetua yang cowok pun berkata, "Tidak penting apa yang terjadi di balik itu semua, dengar ya nak Shikamaru, kau harus melenyapkan Boruto, ini masalah kepercayaan terhadap desa Konoha, terutama niat Boruto yang ingin menghabisi nyawa Kawaki, anak dari Hokage ketujuh, para daimyo, penguasa feodal sangat sedih akan hal itu, bukan hanya masalah dana, kita juga akan dalam bahaya untuk menjalankan desa Konoha ini." Shikamaru pun melihat mereka dan berkata, "Baiklah aku mengerti. Aku permisi dulu." Di saat Shikamaru ingin pergi, tetua wanita pun tiba-tiba berkata, "Shikamaru, ini udah 3 tahun loh, ini kan batas waktu yang kamu tentukan waktu itu, jadilah Hokage ke-8 yang sungguh-sungguh. Jika kita begini terus, bukan hanya desa Konoha, desa lain juga." Shikamaru pun menatap tajam ke arah jalan keluar dan berkata, "Aku akan datang kembali dan melaporkannya lagi, aku pergi dulu." Mungkin Shikamaru selama 3 tahun itu, sebenarnya merasa tidak layak menjadi Hokage dan menunggu Naruto, sahabatnya itu, datang kembali. Shikamaru pun kembali ke ruangannya dan duduk sambil ngudut. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Shikamaru pun berkata, "Masuk aja woi." Ternyata si cantik Ino yang masuk. Ino pun berkata, "Aku mendapatkannya Shikamaru." Dokumen tentang, Shikamaru pun langsung berkata, "Baiklah, maaf merepotkanmu Ino." Ino pun memberikan dokumen itu ke Shikamaru dan Ino berkata, "Emang itu buat apaan bro?" Shikamaru pun menjawab, "Untuk melihat catatan misi yang udah lama waktu itu. Terima kasih Ino, kau bisa pergi." Ino pergi keluar meninggalkan Shikamaru yang terlihat berpikir keras menganalisa dokumen itu. Lalu tak disangka, mereka berkomunikasi secara telepati. Ino yang berada di luar ruangan Shikamaru pun berkata lewat telepati itu, "Dokumen itu hanyalah pengalihan kan Shikamaru. Tolong jelasin, apa yang sebenarnya lu cari?" Shikamaru pun berkata, "Iya, gua gak pengen apa yang kita bicarain terdengar sama tim pendeteksi, begitu juga Eida, Kawaki, dan si Amado. Dengar ya Ino, jangan kasih tahu pembicaraan kita ke yang lain. Pertama, komunikasi tanpa nulis di catatan itu melanggar aturan. Ino, ini tentang keselamatan desa Konoha, kalau lu gak bisa ngikutin apa yang gua bilang, percakapan kita selesai. Ino, aku gak bisa mengandalkan orang lain selain kamu." Ino pun jalan sambil berkata, "Ya udah deh, lu mau gua ngelakuin apa?" Sementara itu di ruangan lain, Kawaki sedang bersama Eida dan Daemon, adiknya. Kawaki yang saat itu memegang gelas setelah minum air, memasang muka yang kebingungan dan bertanya kepada Eida, membangkitkan kesadaran dari Jubi katamu. Lalu Eida pun menjawab, "Iya, aku juga gak tahu kenapa bisa begitu. Tapi menurut mereka, mereka berubah menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbeda." Kawaki pun bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan Kot sialan itu? Bukannya dia yang harusnya ngendaliin Jubi?" Lalu Eida pun menjawab, "Kot melarikan diri ke tempat lain, para Jubi itu berada di tingkat di mana Kot bahkan tidak bisa menangani mereka. Monster-monster itu, dan yang lebih mengganggu lagi, target mereka bukan hanya kamu dan Boruto sebagai Otsutsuki, tetapi mereka punya target lain juga, target itu adalah Hokage ketujuh." Mendengar perkataan Eida itu, Kawaki memasang tatapan mata yang tajam sementara Daemon memasang wajah terkejut. Eida pun berkata lagi, "Aku tidak tahu kenapa, tapi mereka ingin mengambil nyawa Uzumaki Naruto." Lalu Eida dengan wajah yang malu berkata lagi kepada Kawaki,
Oh iya, dan juga, nyawaku. Tiba-tiba Kawaki langsung menyela perkataan Eida dan berkata kesal, kenapa mereka harus mengincar Hokage ketujuh? Apa tujuan mereka? Sialan mereka. Eida pun melihat Kawaki yang menghiraukan nyawa Eida dan hanya mementingkan Naruto. Tetapi Eida berkata lagi, aku tidak tahu lebih lanjut tentang hal itu. Daemon yang asik makan hanya bisa mengamati pembicaraan mereka. Lalu Kawaki berkata lagi dengan wajah yang masih kesal, siapa yang peduli, Hokage ketujuh sekarang aman di tanganku. Siapapun mereka, mengalahkan mereka tidak akan merubah apapun. Lalu Daemon langsung memotong perkataan Kawaki dan berkata, hei Kawaki, selain kita bertiga, yang tahu Hokage ketujuh masih hidup, cuman Boruto dan Sasuke. Nggak akan ada yang percaya sama mereka karena mereka sekarang adalah kriminal. Tapi kalau orang-orang tahu monster-monster itu nyari Hokage ketujuh, bukankah semua orang akan menyadarinya? Kebohongan yang kau buat, Kawaki. Kawaki pun menatap sinis ke Daemon, tetapi Daemon lanjut berkata, tidak seperti kakakku, gua gak peduli apapun yang bakal terjadi sama lu. Eida pun memotong perkataan Daemon, cukup Daemon, jangan berkata yang tidak-tidak. Kawaki pun langsung berdiri dari kursi dan mengambil jaketnya. Lalu Eida pun berkata, Kawaki, kamu mau kemana? Kawaki pun berkata, jangan pedulikan aku, kau bisa melihatnya sendiri kalau kau mau. Kawaki pun memakai jaketnya dan bergaya ala-ala Minato anjir. Lalu saat berdiri di pintu keluar, ternyata Mitsuki menunggu di dekat pintu itu. Panel pun berpindah ke Sarada dan Boruto yang sedang duduk, sementara Sumire melihat dan berdiri di depan mereka. Sarada pun terlihat cemas dan berkata, aku baru saja memelukmu untuk menggambarkan perasaanku. Tapi aku gak tahu apa yang harus aku bilang. Ada banyak sekali yang ingin kutanyakan. Sumire pun perlahan duduk dengan malu-malu di samping Boruto. Sumire pun berkata ke Boruto, sudah 3 tahun ya Boruto. Makin ganteng aja lu. Enggak lah, sudah 3 tahun ya Boruto, aku senang kamu terlihat baik-baik saja. Boruto pun terkejut dan menanggapi dengan dingin, iya, kamu juga, ketua kelas. Lalu Boruto akhirnya tersenyum saat berkata kepada Sarada, kau juga terlihat baik-baik saja ya Sarada. Walaupun gua kaget juga sih tiba-tiba lu meluk gua tadi. Sarada pun berkata, ih, itu karena gua khawatir sama lu anjir. Boruto pun berkata ke mereka, aku senang kalian berdua baik-baik saja. Lalu Sumire tiba-tiba berkata, Boruto-kun, apakah kamu tidak apa-apa di sini? Boruto pun menjawab, di tempat seperti ini, aku harus menghapus cakraku agar tidak terdeteksi oleh tim Konoha. Tapi, Kawaki akan mengetahui keberadaanku cepat atau lambat. Jadi, aku tidak punya banyak waktu. Boruto pun memasang muka dingin lagi dan berkata, aku datang ke sini untuk memberitahu kamu tentang Guru Sasuke. Sarada pun bertanya, apa yang terjadi pada papaku? Boruto pun menjawab, guru. Terserap, dan menjadi Jubi. Panel pun berpindah dengan cepat ke Kawaki dan Mitsuki. Kawaki seperti terlihat mendeteksi keberadaan Boruto. Kawaki pun berkata ke Mitsuki, dia di sini, aku bisa merasakannya, si Boruto itu. Tiba-tiba ada suara ular keluar dari lengan baju Mitsuki. Panel pun berpindah lagi melanjutkan percakapan Sarada dan Boruto. Sarada pun berkata, terserap. Maksudmu, apa kamu membicarakan tentang pohon itu Boruto? Boruto pun dengan muka menyesal pun menjawab, benar, guru mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa menyangkal kalau itu semua karena aku. Sumire pun tiba-tiba berkata dengan cemas, di desa, banyak orang yang diserang oleh Sumeaka dan berubah menjadi pohon. Apakah maksudmu seperti itu? Aku tidak percaya, orang-orang selain Otsutsuki, dimakan juga. Boruto pun menanggapi dan berkata, Jubi ada hanya untuk memakan cakra dengan insting mereka, siapapun itu, dan saat mereka memakan Otsutsuki, cakra itu akan membuat Jubi berubah menjadi Shinju. Itulah yang seharusnya terjadi saat itu. Sarada pun heran dan bertanya, saat itu, Boruto pun menjawab, tanpa alasan jelas, mereka sudah bertransformasi, menjadi Shinju. Lalu situasi berpindah di ruangan tim pendeteksi. Di situ ada monitor yang menunjukkan wajah Mitsuki. Mitsuki pun berkata, Tuan Hokage ke-8. Lalu dengan segera kedua tim pendeteksi itu menghubungkan komunikasi Mitsuki dengan Shikamaru. Lalu Shikamaru bertanya, ada apa Mitsuki? Mitsuki pun berkata, Boruto sekarang ada di sini. Di suatu tempat di desa ini.
Kawaki merasakan keberadaan Boruto. Shikamaru pun terkejut dan berkata, apa? Dia tidak terdeteksi, dia ternyata bisa menghilangkan cakranya ya, seperti Kawaki. Mitsuki pun berkata, dia mungkin ada di bagian selatan desa. Beritahu Eida supaya kita bisa tahu pasti tempatnya. Shikamaru pun berkata ke Mitsuki, tunggu dulu Mitsuki, bagaimana dengan Kawaki? Mitsuki pun menjawab, aku sendiri yang akan pergi ke sana. Boruto bisa merasakan Kawaki juga, jika Kawaki mendekat, Boruto akan sadar dan malah kabur nantinya. Dan saat itu, terlihat Kawaki tergeletak tidak sadarkan diri, setelah lehernya digigit oleh ular Mitsuki. Mitsuki pun berkata lagi ke Shikamaru, ayo, cepatlah Tuan Hokage, aku tidak ingin si Boruto itu kabur. Sekarang panel berpindah lagi ke Boruto dan dua teman wanitanya itu. Sumire pun berkata, telah bertransformasi menjadi Shinju. Sarada pun juga bertanya, apa maksudnya Boruto? Boruto pun menjelaskan dan berkata, aku tidak yakin, tetapi cakra dari kode menyebabkan itu semua terjadi melalui Sumeaka. Dia bukan Otsutsuki, tapi dia memiliki karma, dari Ishiki, dan karma itu adalah bagian dari Otsutsuki, jadi tidak heran kalau karma itu memiliki pengaruh terhadap hal itu. Sumire pun masih heran dengan karma yang dimaksud Boruto. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Boruto dikejutkan dengan suara yang muncul di kepalanya. Suara itu berkata, Boruto, ini adalah teknik transmisi tubuh dan pikiran. Jawab aku tanpa berbicara, dan jangan menunjukkan ekspresi apapun. Biar aku jelaskan dulu, percakapan kita bukan berasal dari tim pendeteksi, ini dari bantuan Yamanaka Ino, jadi tenang saja, percakapan ini tidak akan direkam. Sarada dan Sumire pun bingung melihat Boruto yang terlihat bengong dan tidak berkata apapun. Boruto pun berkata kepada Shikamaru lewat teknik transmisi itu, kau sekarang adalah Hokage kan? Apakah tidak apa-apa untukmu berbuat diam-diam seperti ini? Shikamaru pun menjawab, ada banyak orang yang memanggilku Hokage ke-8. Tapi itu hanya sementara dan bisa berubah. Aku sebenarnya belum resmi menjadi Hokage. Boruto pun berkata, aku bukan membicarakan hal itu. Maksudku, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Shikamaru pun menjawab, kau hanya perlu tenang dan pindah dari situ, akan ada sesuatu yang datang menghampirimu. Tiba-tiba, kita dikejutkan dengan ular besar yang melilit tubuh Boruto. Jelas saja, itu juga membuat Sarada dan Sumire kaget. Di saat ular itu ingin menggigit Boruto, pedang Boruto tiba-tiba terhempas ke atas, dan tangan Boruto dengan cepat membentuk suatu segel tangan bersiap mengeluarkan jutsu, lalu Boruto berkata, Hiraishin no Jutsu. Boruto pun berteleportasi ke pedang miliknya dan mengambil pedang itu. Lalu Mitsuki ternyata berdiri di belakang mereka dan sudah mengaktifkan Sage Mode. Boruto pun sangat terkejut karena melihat Mitsuki. Mitsuki pun berkata, akhirnya kita bertemu juga Boruto. Aku sudah menunggu momen ini. Sarada pun berteriak ke Mitsuki, tunggu Mitsuki, dengarkan kita dulu. Mitsuki pun berkata, aku tidak tahu apa yang pengkhianat ini katakan kepadamu. Minggir Sarada, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan sekarang. Mitsuki pun dengan cepat mengeluarkan banyak ular besar untuk menyerang Boruto. Boruto pun yang memegang pedangnya berkata, Raiton, petir ungu. Boruto pun mengaliri petir ungu itu ke pedangnya dan menebas semua ular Mitsuki tanpa tersisa. Tetapi Mitsuki pun dengan cepat langsung menggunakan teknik bayangan ular yang tersembunyi, dan tanah di sekitar situ pun retak lalu mengeluarkan banyak ular besar dari bawah tanah itu. Boruto yang melihat itu langsung terbang setinggi mungkin ke atas dan berhasil menghindari ular-ular itu. Mitsuki yang melihat Boruto itu pun kesal dan berkata, Otsutsuki sialan. Boruto yang masih terbang berkata kepada Sarada, Sarada, aku janji akan menyelamatkan guru, dan semua orang yang menjadi pohon, dan juga. Tiba-tiba ada ular kecil yang keluar dari baju Mitsuki, seperti membisikkan sesuatu ke Mitsuki. Sementara itu, Boruto berhasil kabur dan terbang dengan cepat. Boruto pun melanjutkan percakapan dengan Shikamaru, jika Anda memiliki urusan denganku, seharusnya Anda memberitahu saya sejak awal supaya kita gak diganggu kayak tadi, Tuan Hokage ke-8. Shikamaru pun berkata, sekarang ini, Konoha tetap berpikiran akan melenyapkanmu apapun yang terjadi. Bukan hanya desa, tetapi seluruh negeri api berpikiran seperti itu. Tidak masuk akal jika aku menghentikan Mitsuki untuk mengejarmu. Boruto pun berkata, jadi kau melindungi dirimu sendiri ya. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Shikamaru pun menjawab, ada hal yang bisa aku lakukan sebagai Hokage.
Aku tidak bisa membantumu secara terang-terangan, tapi aku bisa memberikanmu kekuatanku dengan caraku sendiri, jadi karena itu, aku butuh bantuanmu. Jawab aku, apakah kau adalah Uzumaki Boruto yang sebenarnya? Shikamaru pun berkata juga kepada Ino, bahkan mengatakan ini sendiri dari mulutku, aku tetap tidak bisa menerima asumsi ini. Lalu Boruto tiba-tiba mendarat di suatu hutan dan berkata kepada Shikamaru, aku sekarang sangat jauh dari desa, Kawaki tidak akan bisa merasakan keberadaanku. Berapa lama lagi percakapan ini berlangsung? Shikamaru pun menjawab, Ino seharusnya bisa menjaga komunikasi ini agar tetap berlangsung sampai jarak 100 km dari desa. Ada apa? Tiba-tiba ada ular kecil yang keluar dari jubah dekat ikat pinggang Boruto, dan Boruto yang merasakan sesuatu yang datang berkata kepada Shikamaru, maaf harus menghentikan percakapan ini, aku ada sedikit urusan. Ternyata ular itu adalah milik Mitsuki, dan Mitsuki berlari cepat ke arah Boruto bersiap menyerang Boruto. Tetapi, sambil melihat Mitsuki yang berlari mendekatinya, Boruto berkata, baiklah, ini akan sedikit kasar, Mitsuki. Terima kasih sudah menonton. Kasih komentar juga ya kalau kamu memiliki pendapat, teori, ataupun prediksi lain supaya kita bisa diskusi bareng. Supaya kamu gak ketinggalan cerita berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.